Bismillahirrahmanirrahim. Revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah saya nyatakan diresmikan malam hari ini. Kalau berbicara soal budaya dan juga tempat wisata tidak akan ada habisnya. Dan tidak usah jauh-jauh, kini Taman Mini Indonesia Indah atau TMII kembali hadir dan dapat dinikmati kembali oleh masyarakat Indonesia. Nah, penasaran kan seperti apa sih wajah baru dari TMII dengan konsep kekinian? Yuk ikuti saya. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII memulai warna baru dengan menampilkan wajah yang lebih seru pada Jumat 1 September 2023. Berbagai atraksi dan wahana baru tampak menyambut antusiasme wisatawan yang berkunjung ke TMII. Wajah baru TMII menampilkan desain yang lebih kekinian dengan wahana dan atraksi-atraksi yang menghibur serta menampilkan budaya dan kreativitas anak bangsa. Dengan beroperasinya sejumlah fasilitas dan layanan hiburan seperti kereta gantung, dancing fountain atau air mancur menari di danau dengan lanskap peta Indonesia, taman burung, museum Indonesia, museum kontemporer, hingga anjungan seluruh provinsi Indonesia menandai wajah baru TMII. Selain dipadati antusiasme masyarakat yang bisa masuk secara gratis ke TMII, peresmian wajah baru TMII juga dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo mengatakan kini masyarakat bisa menikmati wajah baru TMII. Menurut Jokowi, berkat revitalisasi yang menelan anggaran 1,27 triliun rupiah ini, TMII menjadi lebih hijau dan lebih indah. Revitalisasi ini sekaligus mengembalikan sebagaimana semangat awalnya yang digagas oleh Ibu Tien Soeharto, dan kalau siang mestinya Taman Mini Indonesia Indah sekarang ini bisa lebih sejuk karena konsepnya telah dikembalikan seperti pada master plan awalnya, yaitu 70% ruang terbuka hijau dan 30% bangunan. Dan juga seluruh bangunan, museum, dan anjungan daerah juga telah dipercantik dan direvitalisasi dengan mengusung konsep inklusif, culture, dan smart. Saya yakin dengan wajah baru Taman Mini Indonesia Indah ini akan menjadi sebuah ikon besar pariwisata di Jakarta dan juga tentu saja di Indonesia. Terwujudnya wajah baru TMII berkat kolaborasi Kementerian PUPR, Kementerian BUMN bersama InJourney. Etalase Indonesia ini juga telah dilakukan peningkatan beberapa aspek untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya tarik seperti atraksi yang bisa dinikmati pengunjung di TMII. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan kemegahan wajah baru TMII memiliki beberapa filosofi yaitu inklusif, green, dan modern. Menteri BUMN Erick Thohir juga menyampaikan pasca revitalisasi fisik yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, Kementerian BUMN bersama InJourney juga telah melakukan peningkatan dalam beberapa aspek guna meningkatkan kualitas layanan dan daya tarik seperti atraksi yang bisa dinikmati pengunjung di TMII dan juga sebagai aset negara sekaligus destinasi wisata yang menjadi etalase Indonesia di mata dunia. Satu, yaitu bagaimana Taman Mini ini kita kembalikan menjadi tempat yang tentu bersejarah, tetapi
meninggalkan kekuatan bangsa kita yaitu Pancasila. Yang kedua tentu green Bapak, hijau. 70% daripada Taman Mini ini tetap kita peruskan hijau dan ke depan seluruh kendaraan yang masuk dan semuanya ini kita usahakan juga untuk listrik dan juga seluruh nanti lampu dan lain energi juga kita usahakan juga untuk green semua Bapak. Lalu juga di sini kita lihat bagaimana kemodernan bangsa kita Bapak, di mana sistem yang dilakukan di sini semua nanti semua serba teknologi. Kita mulai dengan tiketing, juga ada nanti Bapak pemandangan yang kita bisa bagaimana paparkan secara digital semuanya. Masyarakat begitu antusias untuk menyaksikan langsung peresmian wajah baru TMII. Direktur Utama Injourney, BUMN Holding Aviasi dan Pariwisata mengungkapkan ribuan warga memadati TMII dan menikmati berbagai area wisata serta fasilitas di dalamnya. Terima kasih tentunya kita melihat antusiasme yang luar biasa daripada masyarakat. Total yang datang untuk pembukaan ini 117.000 orang. Jadi luar biasa banyaknya dan ini menunjukkan bahwa kecintaan masyarakat Jakarta khususnya terhadap Taman Mini itu begitu besar. Nah tentu kita harapkan dengan wajah baru Taman Mini ini menjadikan satu destinasi hiburan yang dicintai oleh masyarakat Jakarta. Oke, dengan wajah baru TMII dan juga menjadi ikon pariwisata Pak, ini next-nya harapannya akan seperti apa sih Taman Mini Pak? Tentu saja harapan kita Taman Mini ini bisa menjadi ikon bagi Indonesia karena ini merepresentasikan kebinekaan Indonesia dan tadi kita dengarkan sambutan daripada Bapak Presiden bahwa berharap tentu keberadaan Taman Mini ini bisa diwariskan ke generasi berikutnya, terutama sekali adalah nilai-nilai kebudayaan dan kebinekaan yang dimiliki oleh Taman Mini. Karena itu kami dari manajemen berharap kita mampu menjaga ini, memaintain ini, kemudian meningkatkan kualitas daripada Taman Mini itu sendiri. Pangling aja karena lebih beda dari yang dulu, terus banyak wahana yang baru, lebih unik dari yang dulu. Paling kereta gantung yang baru, itu aja sih. Atau enggak motor-motoran listrik, mobil-mobilan listrik. Ya alhamdulillah sekarang udah makin bagus, makin kayaknya banyak juga pengunjung yang antusias pada kesini. Jadi tadi saya juga lumayan rame lah sama apa ya bedanya udah fasilitasnya udah lebih bagus lah. Kayak lahan parkirnya udah bagus, terus akses-aksesnya di sini tanaman-tanamannya juga udah bagus. Ya liburan aja, paling jalan-jalan, terus kalau ke wahana saya pengen naik kereta gantung sih. Iya. Taman Mini yang baru ini tampilannya sedikit berubah ya. Jadi untuk lingkungan itu lebih hijau. Jadi sekarang ada kebijakan baru yaitu mobil-mobil yang berbahan bakar fosil itu tidak boleh lagi. Jadi di sini sudah diterapkan EV, electric vehicle. Jadi lebih hijau gitu, tampilan wahananya juga dan sudah diperbarui, kemudian tumbuh-tumbuhannya pohon-pohonnya lebih hijau gitu Mbak, lebih fresh. Oh ya sekarang itu banyak ya, maksudnya olahraga jelas. Jadi kalau sekarang ke Taman Mini ini lebih nyaman olahraga, jogging tracknya tuh ada di seputaran danau, itu udah disediakan gitu. Kemudian ada seperti sepeda atau kendaraan roda 3 itu yang listrik. Jadi bisa disewa sepeda juga. Jadi pokoknya benar-benar menyenangkan. Destinasi wisata TMII fokus pada pengembangan dan implementasi platform digital sebagai representasi Indonesia masa depan. Selain itu, TMII juga menjadi destinasi wisata yang merepresentasikan ragam budaya Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Heti Herawati. Halo Bu Heti, apa kabarnya? Halo Mbak Sasa. Bu Heti, akhirnya Taman Mini Indonesia Indah sudah diresmikan. Dan kalau kita lihat ini sangat menarik dan juga unik. Artinya dengan wajah baru TMII ini seperti apa sih Bu sebetulnya konsep wajah barunya ini Bu? Mungkin kalau Mbak Sasa datang zaman dulu waktu kecil ya, ini sangat berbeda.
dari konsepnya sama. Konsepnya tetap merupakan sebuah taman yang merepresentasikan kekayaan seluruh budaya Indonesia yang begitu beragam ya. Tapi yang berbeda adalah sekarang kita lihat bahwa kawasan ini 70% dari lahannya itu kemudian sudah diubah atau sudah dikembalikan kepada kawasan hijau, Mbak. Jadi lebih banyak pohon, Mbak bisa lihat nih banyak sekali orang berjalan-jalan dengan nyaman karena jalanan pedestriannya jadi lebih lebar, lebih luasa, orang bisa bersepeda. Dan sekarang kita punya centralized parking. Ya, jadi ini adalah konsep green yang kita coba bangun ya di Taman Mini, dan ini semua direvitalisasi oleh PUPR ya, dibantu dengan teman-teman PUPR yang luar biasa. Jadi bisa dilihat 70%-nya adalah lahan hijau, kemudian danau juga sudah direvitalisasi sehingga sekarang menjadi pusat orientasi dari seluruh anjungan yang ada gitu. Ya, itu pertama. Nah, yang kedua kita juga melakukan digitalisasi. Digitalisasi ini sangat penting ya, karena ini merupakan ya kita harus memastikan bahwa customer journey itu seamless begitu ya. Jadi orang bisa booking tiket, ini tiket juga bisa sekarang semuanya online begitu. Kemudian nanti di museum juga kita akan lakukan semua digitalisasi. Ya, jadi itu salah satu cara untuk membuat ini menjadi lebih relevan bagi generasi yang sekarang, generasi yang masih muda-muda gitu ya. Nah, kita juga mau bilang bahwa dari sisi program ini sebetulnya adalah program-program yang sudah ada, cuma kita kemas sedemikian rupa, kita akan buat aktivitas budaya ini akan menjadi lebih reguler ya. Jadi setiap minggu, setiap hari akan ada aktivitas berbeda di sini. Kita dengar nih samar-samar ya ambience-nya ya. Jadi musik tradisional kalau dia dari Aceh sampai Bengkulu sampai Jawa itu semuanya punya mood yang berbeda ya. Dari Taman Mini Indonesia Indah. 33 anjungan. 33 anjungan. Bisa dikatakan bahwa wajahnya Indonesia nih ada di Taman Mini Indonesia Indah ya Bu ya? Betul sekali. Oh, satu saya lupa juga tadi cerita bahwa dengan adanya centralized parking, kita sekarang di dalam kawasan juga ini bersih dari kendaraan bermotor. Jadi kami menyediakan EV atau electric vehicle ya, kendaraan listrik untuk orang bisa bergerak di dalam kawasan. Akan tetapi parkir ya kita mengharapkan juga ya, mungkin saat ini masih belum semua paham bahwa kita ini sebenarnya punya akses yang sudah enak banget. Kan ada LRT ya kan, kemudian ada banyak fasilitas kendaraan umum yang sebetulnya bisa dimanfaatkan sehingga ketika sampai sini akan nyaman. Jadi tidak menambah kendaraan bermotor yang ada gitu ya. Nah, targetnya ini seperti apa Bu terkait dengan Taman Mini Indonesia Indah yang memiliki wajah baru dan juga sudah direvitalisasi ini? Targetnya ya, kita mengharapkan Taman Mini ini tidak hanya menjadi tempat wisata, tapi juga merupakan sebuah alternatif public space ya, ruang publik ya, yang bisa menjadi semacam ruang dialog, semacam cultural hub gitu ya, sehingga para seniman, para komunitas itu semuanya bisa ada di Taman Mini ini berkumpul dan melakukan kolaborasi gitu ya. Kemudian juga satu sama lain saling menyemangati bagaimana kita bisa melestarikan budaya Indonesia yang benar-benar membuat kita bangga gitu. Itu pertama ya. Kemudian kita juga mengharapkan bahwa anak-anak muda sekarang kesini tuh udah punya ruang kreatif gitu. Ini ruang kreatif yang luar biasa loh. Kita setiap hari kalau datang sekarang ini sudah kita bisa lihat begitu banyaknya komunitas yang bikin aktivitas, bikin acara seperti yang kita lihat sekarang ini. Ini sebetulnya tidak hanya di acara pembukaan, tapi nanti akan menjadi acara reguler setiap harinya. Target pengunjung ini akan seperti apa Bu? Nah, ini menarik nih, target pengunjung ya. Tentu kita mengharapkan sebagai alternatif public space. Sekarang ya Mbak Sasa, di mana lagi ada area 150 hektar di Jakarta Timur ya. Jadi ini benar-benar targetnya adalah kita bisa menjadi ruang bagi masyarakat ya di Jabodetabek khususnya, dari Bogor dekat, dari Bekasi juga dekat gitu ya. Itu pertama. Kemudian kita mengharapkan juga anak-anak muda sekolah ya, masyarakat yang mungkin sangat antusias terhadap art and culture gitu ya, bisa hadir di sini. Sekolah mungkin. Nah, ini ruang belajar, ruang ekspresi begitu.
yang jadinya nggak cuma buat itu. Kalau kita bicara soal komunitas sports misalnya, ini kalau pagi ya Mbak, ini enak banget untuk jalan, untuk lari, untuk bersepeda. Kita juga menyediakan promenade ya, untuk lari pagi. Kalau keliling danau itu kira-kira 3 km lah ya. Kalau kita 2 kali putaran, di satu putarannya itu 1,5 kilo, cukup lah untuk exercise. Sebagai ikon pariwisata dan juga merupakan public space, seperti apa sih langkah dari Taman Mini khususnya untuk semakin menarik minat masyarakat baik lokal maupun mancanegara untuk datang ke Taman Mini Indonesia Indah? Nah, pertama mungkin yang berbeda ya adalah hari ini kita bisa lihat kalau tahun lalu ini kan diresmikan sebetulnya baru hari ini, akan tetapi sebetulnya sudah diuji coba sejak November tahun lalu 2022. Namun kalau kita lihat ini hari ini kita akan bisa lihat beberapa wahana baru ya. Kita punya wahana Jagat Satwa. Ini isinya adalah keragaman burung Indonesia, endemik Indonesia. Juga ada komodo hidup. Ada reptil dan komodo, dan juga ada nantinya ada dunia air tawar ya, kelompok ikan. Ya, ini ada di sini, kita bisa lihat semuanya dan itu menarik sekali karena kita bisa berinteraksi langsung dengan satwa gitu. Kemudian yang kedua, kita juga punya museum. Museumnya sebetulnya ada 14 museum. Akan tetapi ada yang baru nih Mbak, ini di belakang kita ini adalah Museum Indonesia yang baru saja direvitalisasi. Lantai bawahnya ada museum, ada topeng, kita tematik hari ini kita punya pameran topeng. Lalu lantai 2-nya kita punya pameran tenun, wastra Indonesia. Nah lantai 3-nya ada IKN ya, tentang IKN. Jadi ibu kota baru dan ibu kota yang sekarang itu dalam selemparan batu ini Mbak, karena ada anjungan Jakarta juga di sini ya. Lalu ada museum kontemporer di bagian sana. Ini museum art ya, art modern yang juga kita buat untuk bisa membuat Taman Mini ini relevan ya. Karena apa? Terus bertumbuh Mbak. Ini kan sebuah pendekatan-pendekatan yang tentu sangat menarik buat anak-anak muda kan lagi. Jadi ada satu hal lagi yang menarik, yaitu pada hari ini kita punya kita luncurkan pertama kalinya yang namanya Dancing Fountain ya. Kita menyebutnya Tirta Cerita Indonesia. Nah, ini adalah sajian tentang cerita Indonesia dalam bentuk air menari gitu. Yang juga nggak cuma air menari aja, dia juga ada di dalam konteks danau Indonesia ya, di Danau Arsipelago yang bisa dinikmati setiap sore. Jadi untuk menutup hari silakan datang ke sini kemudian bisa nonton Tirta Cerita Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Jadi dengan berbagai wahana baru, masyarakat ini bisa menikmati langsung dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda dengan Taman Mini Indonesia Indah dengan wajah baru. Terima kasih Bu Eti. Terima kasih. Peresmian wajah baru Taman Mini Indonesia Indah dimeriahkan penampilan spektakuler Tirta Cerita di Danau Archipelago. Tirta Cerita menampilkan atraksi Dancing Fountain yang memadukan teknologi water screen, music, lighting show, serta 300 drone show. Atraksi Tirta Cerita yang sangat memukau ini menceritakan dongeng legenda rakyat untuk mempopulerkan kembali dongeng khas Indonesia. Selain atraksi Tirta Cerita di Danau Archipelago, terdapat juga Jagat Satwa Nusantara. Wahana ini merupakan penegasan konsep Taman Satwa yang selesai direvitalisasi atas ketiga wahana satwa, yaitu Taman Burung, Museum Komodo, Dunia Air Tawar, dan Serangga. Tak hanya itu, kereta gantung yang menjadi salah satu wahana unggulan TMII juga telah direvitalisasi, di mana saat ini terdapat 81 kabin dengan 3 stasiun. Tak ketinggalan, ada juga Museum Indonesia yang menghadirkan bermacam koleksi topeng khas daerah, baju adat Nusantara, serta pameran kain tenun ikat dan wastra dari provinsi-provinsi di Indonesia. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat maket dan video display gambaran ibu kota negara yang merepresentasikan Indonesia masa depan. Taman Mini Indonesia Indah yang menawarkan berbagai pengalaman berbeda ini tentunya bisa menjadi pilihan destinasi bagi Anda untuk semakin mengenal kekayaan budaya bangsa Indonesia. Wajah baru Taman Mini Indonesia Indah yang menawarkan berbagai pengalaman unik dan menarik ini tentunya bisa menjadi pilihan destinasi bagi Anda untuk semakin mengenal kekayaan Indonesia. CNBC Indonesia, Beyond Business.